Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika hidupmu yang kacau, perlahan kembali teratur hanya karena satu hal. Kamu duduk diam dan membaca Al-Fatihah 100 kali. Bukan 5, bukan 10, tapi 100. Satu surat pendek yang selama ini kamu baca cepat-cepat, kini kamu ulang perlahan, seperti mengulang sebuah mantra suci yang membuka pintu demi pintu, menuju tempat yang bahkan kamu tak tahu selama ini ada di dalam dirimu. Apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya? Apa yang akan berubah dalam dirimu? Apakah hanya sekadar tenang, atau ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, tanpa suara, tanpa bentuk, tapi terasa nyata? Video ini bukan untuk semua orang, tapi jika kamu siap untuk menghadapi dirimu sendiri, untuk mengosongkan ruang jiwamu, dan mendengarkan apa yang Tuhan sembunyikan di balik tiap lafaz, maka tetaplah di sini. Karena di akhir perjalanan ini, kamu tidak akan keluar sebagai orang yang sama. Bab 1. Pintu yang dibuka oleh niat. Pernahkah kamu duduk dalam sepi, lalu hatimu tergerak untuk membaca satu surat pendek, tapi rasanya sangat besar? Al-Fatihah. Surah pembuka, tapi juga pembuka pintu keheningan jiwa. Saat kamu memutuskan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 100 kali, sesungguhnya kamu telah mengirim isyarat ke dalam semesta batinmu, bahwa kamu siap untuk melepaskan, untuk kembali, untuk menyatu. Dan jangan kau kira itu hal kecil, karena niatmu adalah gerbang pertama dari perjalanan yang tidak akan bisa diulang dengan cara yang sama 2 kali. Setiap niat adalah arah, dan arah yang tertuju kepadanya tak akan dibiarkan berjalan sendirian. Niat adalah sesuatu yang tidak tampak, tapi justru itulah yang menjadikannya kuat. Saat kamu berniat membaca Al-Fatihah 100 kali, kau sedang menata ruang dalam batinmu untuk menerima sesuatu yang suci. Mungkin mulanya terasa seperti kebiasaan biasa. Bacaan pertama lewat begitu cepat, bacaan kedua masih terasa ringan, tapi diam-diam pada bacaan kelima atau keenam ada sesuatu yang berubah. Nafasmu mulai mengikuti irama kalimat, suaramu perlahan merendah, jiwamu mulai diam, dan di sanalah segalanya bermula. Orang-orang seringkali membaca tanpa sadar, mereka melafal tanpa hadir, tapi kamu saat berniat dan mulai menghitung, kau bukan sedang mengumpulkan angka, kau sedang mengundang kehadiran. Setiap huruf yang keluar dari bibirmu adalah ketukan lembut pada pintu rohani yang selama ini mungkin terkunci rapat. Dan Tuhan tidak pernah jauh, Ia hanya menunggu diketuk dengan kesungguhan. Ketika niatmu kuat, kamu tidak membaca sekadar untuk menyelesaikan. Kamu membaca untuk mengalami, untuk merasakan, untuk menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari kata-kata. Pada titik ini, mungkin belum ada keajaiban yang tampak. Belum ada air mata yang jatuh, belum ada getaran mistis yang terasa. Tapi bukan berarti tak ada yang terjadi. Justru proses paling penting baru saja dimulai. Kamu baru saja menyusun fondasi. Layaknya seorang pengembara, kamu telah melangkahkan kaki keluar dari rumah batinmu yang biasa, menuju jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang tak tergesa. Dan setiap langkah kecilmu, setiap bacaan awalmu, sedang membuka jalur baru dalam ingatan jiwamu yang sudah terlalu lama diam. Maka jangan ragukan kekuatan dari niatmu yang sederhana itu. Karena dari sanalah perjalananmu akan menemukan bentuknya. Niat adalah pelita pertama di kegelapan. Ia kecil tapi ia cukup untuk menunjukkan arah. Dan siapapun yang berjalan dengan niat takkan pernah benar-benar tersesat. Bacaan pertama mungkin tampak tak berarti, tapi bacaan ke-100 hanya bisa tercapai karena yang pertama pernah kau ucapkan dengan sungguh-sungguh. Bab 2. Frekuensi jiwa mulai bergeser. Ketika bacaanmu mulai menyentuh angka 10, 20, atau bahkan mendekati 30 kali, kamu akan merasakan sebuah gelombang halus yang sebelumnya tidak kamu kenal. Bukan berupa suara atau cahaya, tapi lebih seperti rasa yang muncul dari dalam. Seperti ada sesuatu yang merembes dari balik lapisan kesibukan pikiranmu, turun perlahan ke pusat kesadaranmu yang paling sunyi. Bacaanmu mulai berirama, bukan lagi sekadar ucapan,
tapi seperti getaran yang menyatu dengan tubuhmu. Di titik inilah frekuensi jiwamu mulai bergeser. Dan ini bukan peristiwa kecil. Ini adalah perubahan arah batin yang diam-diam menuntunmu kepada versi dirimu yang lebih jernih. Getaran batin ini tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari kedalaman. Setiap kali kamu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kamu sedang menyiram akar ruhani dalam dirimu yang mungkin selama ini kekeringan. Kamu mulai mengingat sesuatu yang telah lama kamu lupakan. Ketenangan, tapi bukan ketenangan yang pasif. Ini adalah ketenangan yang hidup, yang sadar, yang membuatmu tidak lagi ingin tergesa. Pikiranmu masih ada, tapi tak lagi memimpin. Jiwamu mengambil alih kemudi. Kamu menjadi lebih peka, lebih lambat dalam menanggapi, tapi justru lebih dalam merasa. Bacaanmu mulai menciptakan ruang. Sebuah ruang di dalam dirimu yang dulunya penuh dengan keraguan, kecemasan, dan kegelisahan, kini mulai kosong dan keheningan mengambil alih. Tapi ini bukan keheningan yang sunyi, ini keheningan yang penuh. Penuh makna, penuh kesadaran. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kamu kejar di luar, ternyata telah tersedia di dalam. Bacaan yang sama yang kamu ulang-ulang itu mulai berfungsi bukan hanya sebagai doa, tapi juga sebagai cermin. Kamu mulai melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa lapisan. Inilah fase yang tidak semua orang bisa rasakan, karena hanya mereka yang cukup sabar dalam pengulangan yang akan sampai ke sini. Ketika kamu tidak menyerah di bacaan ke-30 atau ke-40, kamu sedang menyelaraskan frekuensi hidupmu dengan frekuensi wahyu. Kamu sedang melembutkan kerasnya pikiran dan membiarkan cahaya kecil masuk ke dalam kesadaran yang sebelumnya gelap. Ini bukan proses instan, tapi sangat nyata. Dan hanya mereka yang mengalaminya yang mengerti bahwa mengulang satu surat sebanyak 100 kali bisa mengubah seluruh atmosfer batinmu. Dan pada titik ini, kamu mulai sadar, kamu tidak lagi membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah lah yang sedang membaca dirimu. Ia menelusuri isi hatimu, mengurai kekusutan dalam batinmu, dan menghubungkanmu kembali dengan Tuhanmu, bukan dengan logika, tapi dengan getaran yang tak bisa dijelaskan. Maka teruskanlah. Karena gelombang ini, jika terus kamu jaga, akan menuntunmu ke kedalaman yang tidak bisa dicapai dengan ilmu semata, hanya dengan kehadiran. Bab 3. Hati mulai mendengar. Setelah bacaanmu melewati angka 30 atau 40, kamu akan mulai merasakan sesuatu yang tidak muncul dari pikiran, melainkan dari tempat yang lebih dalam, lebih lembut, lebih halus, hati. Hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan, rutinitas, dan beban duniawi, mulai membuka celahnya. Ia mulai mendengar. Bukan dengan telinga, bukan dengan logika, tapi dengan rasa yang selama ini tertidur. Dan ketika hati mulai mendengar, dunia di dalam dirimu mulai berubah. Bacaanmu kini bukan lagi tugas yang harus diselesaikan, tapi seperti pertemuan sakral yang tidak ingin lekas berakhir. Disinilah kamu akan mulai menangkap getaran makna dari setiap lafaz, meskipun kamu mungkin belum memahami artinya secara akademis. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim tidak lagi terdengar seperti label sifat Tuhan, melainkan terasa seperti pelukan spiritual yang perlahan memelihara sisi rapuh dalam dirimu. Kamu mulai merasa diampuni, bahkan sebelum kamu mengucapkan istighfar. Kamu mulai merasa diterima, bahkan saat kamu belum merasa layak. Bacaanmu menjadi seperti angin lembut yang mengusap luka-luka lama yang tak pernah kamu tangisi. Ini adalah titik di mana air mata mulai muncul. Bukan karena sedih, tapi karena kamu merasakan sesuatu yang tulus sedang mengetuk dari dalam. Mungkin kamu belum pernah menyentuh bagian hatimu yang ini sebelumnya. Bagian yang lembut, yang tidak menuntut, yang hanya ingin kembali kepadanya tanpa syarat. Bacaanmu telah menjadi doa tanpa kata-kata tambahan. Karena sebenarnya, saat hati yang berbicara, satu surah saja sudah cukup untuk menyampaikan ribuan rasa yang tak pernah bisa diucap oleh lisan. Hati yang mendengar adalah karunia langka. Ia bukan datang dari kecerdasan, tapi dari kehadiran yang tulus. Dan kamu yang sedang membaca Al-Fatihah berulang kali dengan kesadaran penuh, telah menciptakan ruang itu. Ruang suci di dalam dirimu yang selama ini tersembunyi di balik ambisi, rasa takut, atau luka yang belum selesai.
Sekarang ruang itu mulai bersih, hening. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai bertemu bukan hanya dengan Tuhanmu, tapi juga dengan dirimu sendiri yang selama ini tertinggal. Di titik ini, kamu mungkin tidak ingin berhenti, karena kamu tahu bacaan yang kamu ulang bukan membuatmu jenuh, melainkan membuatmu pulang. Dan di setiap pulang yang sejati, tidak ada terburu-buru. Hanya ada kelegaan bahwa kamu akhirnya mendengar. Bukan suara dari luar, tapi suara hatimu sendiri yang selama ini memanggil-manggil, agar kamu kembali mengingat cahaya asalmu. Bab 4, pikiran mulai menunduk. Setelah puluhan kali kamu membaca ayat-ayat yang sama, sesuatu yang perlahan-lahan mulai berubah adalah sikap pikiranmu sendiri. Ia yang biasanya bising, yang selalu ingin tahu, menganalisis, mengomentari, kini mulai melemah. Bukan karena kamu memaksa diam, tetapi karena ia akhirnya merasa kalah oleh kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Pikiranmu mulai menunduk, ia tidak lagi merasa paling tahu, ia tidak lagi memimpin, ia akhirnya memberi jalan bagi jiwa untuk bicara. Dan ketika pikiran menunduk, maka yang muncul adalah ketundukan sejati, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran. Pikiran selama ini adalah ruang di mana pertanyaan-pertanyaanmu tinggal. Mengapa aku merasa hampa? Untuk apa aku hidup? Mengapa aku merasa jauh dari Tuhan, padahal aku menjalankan ibadahku? Namun bacaan Al-Fatihah yang kau ulang-ulang itu tidak memberi jawaban dalam bentuk kata. Ia tidak menjelaskan, ia tidak berdebat. Ia hanya hadir dengan lembut tapi konsisten, dan ketekunanmu membacanya justru membuat pikiran lelah untuk bertanya. Dan saat pertanyaan berhenti, kedamaian itu datang. Bukan karena semuanya terjawab, tapi karena semuanya tidak lagi perlu dijawab. Disinilah kamu mulai merasakan bentuk lain dari ibadah. Ibadah yang bukan sekadar gerakan atau hafalan, tapi bentuk penyerahan. Kamu menyerah, bukan dalam arti kalah, tapi dalam arti pasrah kepada kebesaran yang kini kamu rasakan nyata. Al-Fatihah mulai bekerja seperti cermin yang memperlihatkan betapa selama ini kamu terlalu keras menggenggam hal-hal yang tak perlu. Ketika pikiranmu menunduk, kamu mulai membebaskan dirimu dari beban yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya sedang kamu bawa. Kamu mungkin mulai mengerti kenapa surat ini disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari semua. Karena dalam surat yang hanya 7 ayat ini, ada struktur kejiwaan yang perlahan memperbaiki arah dalam dirimu. Dari memuji, menuju permohonan, lalu ke penyerahan. Dan setiap kali kamu mengulanginya, kamu sedang menyusun kembali tatanan batinmu. Kamu belajar bahwa terkadang, diam lebih kuat dari debat. Bahwa pasrah bukan bentuk kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi dari jiwa yang telah melewati pergulatan panjang dalam sunyi. Dan akhirnya, kamu mulai bisa menatap dunia dengan cara yang berbeda. Pikiranmu tidak lagi gelisah ingin mengatur segalanya. Ia mulai percaya bahwa ada zat yang mengatur dan tugasmu bukan untuk memahami seluruh peta kehidupan, tapi cukup untuk berjalan lurus di jalan yang telah ditunjukkan. Al-Fatihah mengajarimu itu. Dengan lembut, dengan diam, dengan pengulangan yang tidak pernah sia-sia, maka teruskan. Karena setiap bacaan adalah pelatihan jiwa agar lebih tunduk, lebih lembut, dan lebih lapang menerima apapun yang datang. Bab 5. Cahaya yang muncul tanpa diminta. Ketika bacaanmu telah melewati setengah dari 100, sesuatu yang tak kamu rencanakan mulai muncul. Bukan dalam bentuk mimpi, bukan juga pertanda dari luar, tapi lebih seperti cahaya lembut yang perlahan menyinari sisi-sisi gelap dalam batinmu. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang membuatmu merasa diterima, disambut. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh pelan luka-luka lama yang sudah kamu sembunyikan di balik kesibukan, senyuman, dan pencapaian. Cahaya ini tidak kamu panggil, tapi ia datang sendiri, karena kamu telah cukup lama membuka pintu batinmu dengan ketulusan. Cahaya ini bukan datang dari luar dirimu. Ia muncul dari dalam, dari kedalaman jiwa yang selama ini tertutup oleh kebiasaan dan keterpakuan pada bentuk. Ketika kamu membaca Ihdinas Siratal Mustaqim berulang-ulang,
kamu sebenarnya sedang menyalakan nyala kecil dalam lorong batin yang gelap. Dan cahaya itu perlahan menjalar, menyinari bagian dalam dirimu yang selama ini kamu hindari. Rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak layak. Tapi cahaya ini tidak datang untuk menghakimi. Ia datang untuk memeluk, untuk menghangatkan, dan perlahan untuk menyembuhkan. Tak jarang, dalam titik ini, kamu bisa merasakan tangis yang datang tiba-tiba. Tanpa sebab, tanpa cerita. Seolah tubuhmu menyalurkan beban yang tak pernah sempat kamu uraikan dalam kata-kata. Itu bukan kelemahan. Itu pertanda bahwa ada sesuatu yang mulai lunak dalam dirimu. Dinding batin yang keras perlahan mencair. Dan tangis itu bukan kehancuran, ia justru pertanda bahwa kamu akhirnya membuka diri untuk disentuh oleh kasih yang lebih tinggi. Bacaanmu yang sama dan terus berulang ternyata telah mengetuk pintu langit dari dalam dirimu sendiri. Al-Fatihah, bila diucapkan dengan kesadaran penuh, akan berubah menjadi pintu cahaya. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang membaca wahyu, tapi menjadi insan yang dialiri oleh wahyu. Kata-kata yang kau ucap bukan lagi berasal dari luar mulutmu saja, tapi dari kesadaran yang makin dalam. Inilah fase di mana kamu tak lagi mengendalikan pengalaman spiritualmu. Kamu hanya menyiapkan wadahnya. Dan cahaya itu datang sebagai tamu. Ia hanya hadir jika kau cukup hening, cukup hadir, dan cukup lapang untuk menerimanya. Maka saat kamu mulai merasakan kehangatan yang aneh, kedamaian yang tidak bisa dijelaskan, atau kesadaran yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, jangan buru-buru menganalisisnya. Diamlah, rasakan, dan bersyukurlah. Karena mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu benar-benar sedang disentuh oleh cahaya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan cahaya dari dalam itulah yang akan menuntunmu ke arah yang lebih jernih. Ke arah dirimu yang sebenar-benarnya. Ke arah Tuhanmu yang selama ini diam tapi tidak pernah jauh. Bab 6, waktu mulai melambat. Ada satu hal aneh yang mulai kamu rasakan setelah bacaanmu melampaui angka 60, 70, bahkan mendekati 80. Waktu mulai melambat, bukan karena jam dinding berhenti berdetak, bukan karena dunia luar berubah kecepatannya, tapi karena kesadaranmu tak lagi berlari. Biasanya kamu hidup tergesa, berpikir tentang apa yang harus diselesaikan, apa yang belum dicapai, atau apa yang akan datang. Tapi kini saat kamu mengucap Alhamdulillahirabbil alam untuk ke-76 kalinya, kamu menyadari bahwa kamu benar-benar ada di sini. Di saat ini, di detik ini, dan hanya itu yang kamu butuhkan. Waktu tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun, tapi bisa terasa diam saat kesadaranmu kembali ke tempat asalnya, ke dalam. Setiap lafaz yang kamu ulang kini tidak lagi mengejar target. Ia hanya ingin hadir. Bacaan ke-81 terasa seperti baru pertama kali diucapkan. Bacaan ke-84 mengandung rasa yang tak ada di bacaan sebelumnya. Dan kamu mulai memahami satu hal, bahwa dalam pengulangan yang benar-benar hidup, tidak pernah ada pengulangan yang sama. Yang sama hanyalah hurufnya. Tapi kesadaran yang membacanya selalu berubah, semakin dalam, semakin hening, semakin larut. Kamu mungkin duduk dalam ruangan yang sama, di tempat yang sama, tapi perasaanmu tidak lagi sama. Ruang dan waktu mulai kehilangan kekuasaan atas jiwamu. Kamu masuk ke semacam ruang batin yang sulit dijelaskan. Tidak terburu, tidak terancam, tidak ingin pergi. Kamu mulai betah dalam diam. Kamu mulai menikmati keheningan. Dan kamu mulai bertanya-tanya, mengapa hidup selama ini terasa terlalu cepat? Mengapa aku selalu dikejar-kejar waktu, padahal ternyata kedamaian hanya muncul saat aku berhenti mengejarnya? Inilah momen di mana kamu mulai mengenal dimensi waktu spiritual. Waktu yang tidak diukur dengan detik, menit, atau jam, tapi dengan kedalaman hadirnya dirimu dalam sesuatu. 5 menit yang penuh kehadiran bisa lebih lama daripada 1 jam yang penuh distraksi. Dan kini, kamu telah memasuki waktu ruhani, di mana satu surat yang kamu ulang-ulang bisa menjadi pengalaman yang lebih panjang daripada seluruh hari kerja yang kamu habiskan tanpa sadar. Bacaanmu mengubah rasa waktumu, dan ketika rasa waktu berubah, kamu tahu ada dimensi lain dalam hidup, dan kamu sedang memasukinya.
Maka jika kamu merasa dunia mulai melambat, jangan takut. Itu bukan keganjilan, itu anugerah. Kamu sedang keluar dari rotasi dunia yang bising dan memasuki orbit batin yang lebih tenang. Semesta batinmu mulai stabil. Dan hanya dalam stabilitas itulah wahyu bisa tinggal. Al-Fatihah yang kamu ulang-ulang itu sedang memperlambatmu bukan untuk membuatmu tertinggal, tapi untuk membuatmu benar-benar hadir. Karena hanya mereka yang hadir yang bisa melihat kebenaran. Dan hanya mereka yang lambat yang bisa memahami hal-hal yang abadi. Bab 7, rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Semakin kamu larut dalam bacaan yang telah kamu ulang lebih dari 80 kali, kamu mulai menyadari bahwa sesuatu yang selama ini sulit muncul secara tulus, kini hadir tanpa diminta. Syukur, tapi bukan syukur yang dibuat-buat, bukan syukur yang diucap karena tahu itu seharusnya dilakukan. Ini adalah rasa syukur yang muncul tiba-tiba, seperti mata air yang menyembur dari celah batu paling kering. Kamu mulai merasakan nikmat bukan karena sesuatu yang kamu dapatkan dari luar, tapi karena kamu menyadari hanya bisa duduk, membaca, dan hadir sudah lebih dari cukup. Di titik ini, kamu tidak perlu alasan untuk bersyukur. Kamu tidak sedang mendapatkan rezeki baru, tidak ada kabar baik yang tiba-tiba datang. Tapi entah mengapa dadamu terasa lapang. Kamu bisa bernapas lebih panjang, kamu bisa diam lebih lama. Dan saat kamu mengucapkan, Alhamdulillahirrabbil'alam. Untuk ke-88 kali, kamu tidak lagi mengucapkannya untuk Tuhan semata. Kamu mengucapkannya untuk dirimu sendiri, sebagai bentuk pengakuan jujur bahwa hidupmu meskipun tidak sempurna, tetap indah karena kamu bisa merasakannya. Bacaanmu telah mengikis kerak di hatimu, yang selama ini menutupi rasa syukur sejati. Kerak ekspektasi, kerak keluhan, kerak perbandingan. Semua itu diam-diam larut, satu persatu, dalam setiap lafaz yang kamu ucap pelan dan sadar. Dan setelah kerak itu mulai hilang, kamu mendapati dirimu sendiri dalam bentuk yang lebih jernih. Dan di sana, kamu melihat, kamu tidak pernah kekurangan. Yang kurang hanyalah kesadaranmu untuk hadir dalam nikmat yang sudah ada. Dan kini, melalui pengulangan yang sabar, kesadaran itu tumbuh kembali. Syukur yang sejati tidak memerlukan banyak kata, ia diam. Ia sederhana, tapi efeknya besar. Ia mengubah caramu melihat dunia. Kamu tidak lagi sibuk mencari apa yang kurang, karena kamu sudah terlalu penuh untuk merasa kosong. Bacaan yang sama, yang terus kamu ulang, telah mengajarkanmu bahwa Tuhan bukan hanya patut dipuji saat semuanya baik, tapi bahkan ketika hidup terasa datar, tidak jelas, atau hening, ia tetap layak dipuji. Karena syukur sejati lahir bukan dari kelebihan, tapi dari kesadaran akan keberadaan. Dan jika kamu sudah sampai ke titik ini, di mana kamu bisa bersyukur tanpa sebab, di mana air mata bisa menetes hanya karena kamu sadar bahwa kamu masih hidup dan bisa menyebut namanya, maka kamu sedang merasakan salah satu anugerah paling tinggi dalam hidup. Sebab tidak semua orang bisa sampai ke rasa ini. Dan kamu sampai bukan karena kemampuan, tapi karena kamu bersedia diam, bersedia ulang, dan bersedia hadir. Maka teruslah, karena rasa syukur itu belum selesai. Ia akan membawa jiwamu lebih dalam lagi, ke tempat di mana kamu akan benar-benar merasa pulang. Bab 8. Energi dalam tubuhmu mulai berubah. Setelah bacaanmu mencapai angka 90 atau lebih, sesuatu yang semula tak kamu sadari mulai terasa jelas. Tubuhmu sendiri berubah. Bukan dalam arti fisik yang mencolok, bukan pula karena postur atau kekuatan, melainkan getaran halus yang muncul dari dalam. Energi dalam tubuhmu bergerak lebih pelan, lebih seimbang, dan lebih teratur. Kamu merasa lebih ringan, lebih stabil, dan bahkan detak jantungmu terasa mengikuti irama dari setiap lafaz yang kamu lantunkan. Ini bukan perasaan semata. Ini adalah medan energi batin yang perlahan ikut diselaraskan oleh frekuensi suci dari surah Al-Fatihah. Tubuh kita menyimpan berbagai jenis beban. Ada beban emosi yang disimpan di dada, ada ketegangan pikiran yang menumpuk di pelipis, ada kegelisahan yang bersarang di perut. Tapi ketika kamu membaca Al-Fatihah berulang kali, dengan penuh kesadaran dan kelembutan, tubuhmu mulai melepas satu persatu simpul energi yang telah terikat terlalu lama. Kamu merasa lebih longgar, lebih ringan,
tanpa sebab yang kasat mata. Itu karena getaran kata suci yang kamu ulang berasal dari wahyu, bukan sembarang suara manusia. Mulai menyentuh syaraf-syaraf yang bahkan tak bisa disentuh oleh nasihat apapun. Kamu mungkin merasakan tubuhmu lebih hangat, atau lebih dingin, atau terasa seperti dialiri arus yang lembut. Itu bukan khayalan. Itu respons tubuh terhadap pelurusan batin. Setiap kali kamu mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tubuhmu tidak sekadar mendengar, ia mengikuti, ia menyesuaikan, ia ikut tunduk. Dan tunduknya tubuh adalah tanda bahwa jiwa mulai mengambil alih. Tak ada lagi ketegangan yang menolak realitas. Kamu kini lebih lentur, tidak keras kepala, tidak ingin menang sendiri. Tubuh dan jiwa kini mulai menyatu dalam ketenangan yang sama. Inilah rahasia dari bacaan yang terus diulang dengan kehadiran. Ia tidak hanya menyentuh batin, tapi juga mengatur ulang tubuh. Kamu mungkin tidak sadar, tapi tubuhmu menyimpan reaksi terhadap semua peristiwa emosional dalam hidup. Saat kamu terluka, tubuh merekamnya. Saat kamu kecewa, tubuh menegangkannya. Tapi kini, melalui ayat-ayat yang kau ucap berulang, kamu sedang mengunduh energi baru, energi penyucian. Dan penyucian itu tidak datang dengan suara keras, tapi dengan suara yang kamu ulang dengan ketulusan dan hening. Jadi jika di akhir bacaan ke-95 tubuhmu terasa berbeda dari saat bacaan kelima, bersyukurlah. Karena kamu sedang mengalami pengembalian pada keseimbangan fitrah. Ini bukan tentang keajaiban yang sensasional, tapi tentang bagaimana tubuhmu akhirnya merasa aman kembali di dalam dirimu sendiri. Dan saat tubuh merasa aman, ia akan tenang. Dan dalam ketenangan tubuh, jiwamu bisa bergerak lebih bebas, lebih jujur, dan lebih dalam menuju hakikat hidup yang sebenarnya. Bab 9, doa yang tak lagi diucapkan. Menjelang bacaan ke-98, kamu menyadari sesuatu yang sebelumnya tak pernah kamu duga. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk berdoa dengan kata-kata. Bukan karena kamu tidak ingin meminta, bukan karena kamu sudah merasa cukup, tapi karena jiwamu telah sampai pada tingkat keheningan di mana keinginan tidak perlu diucapkan untuk bisa didengar. Doamu kini bukan dalam bentuk permohonan yang terucap, tapi dalam bentuk keberadaan itu sendiri. Keberadaanmu yang hening, yang hadir sepenuhnya, telah menjadi doa. Dan Tuhan dalam kemahatauannya tahu isinya, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Bacaanmu selama ini mungkin diawali dengan harapan agar hidupmu membaik, agar hatimu tenang, agar jalanmu dipermudah. Tapi kini kamu sampai pada titik di mana semua permintaan itu tidak lagi menjadi pusat. Bukan karena harapanmu sudah terpenuhi, tapi karena kamu mulai melihat bahwa kehadiran dalam kesadaran, dalam diam, dalam bacaan suci, sudah menjadi jawaban itu sendiri. Kamu tidak perlu berteriak agar didengar. Kamu tidak perlu memaksa agar dikabulkan. Karena di ruang batin yang kamu masuki ini, kamu tahu, Tuhan tidak pernah jauh, bahkan Dialah yang mendekat. Dan itulah paradoks yang indah. Ketika kamu berhenti meminta, justru saat itulah kamu merasa telah diberi. Ketika kamu tidak lagi menyusun daftar harapan, justru saat itulah kamu merasa didekati dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Bacaanmu berubah fungsi. Ia bukan lagi jembatan menuju doa. Ia adalah doa itu sendiri. Satu lafaz amin yang kamu ucapkan dengan lirih di akhir surat terasa seperti pintu yang terbuka luas. Tanpa kamu ketuk, tanpa kamu dorong. Seolah alam semesta merespons diam yang kamu bangun selama 100 pengulangan itu. Kamu mulai memahami bahwa doa tidak selalu harus dalam bentuk kata. Ia bisa berupa ketulusan yang kamu benamkan dalam tiap tarikan napas. Ia bisa berupa air mata yang turun tanpa alasan. Ia bisa berupa senyum kecil karena kamu merasa cukup, walau dari luar tak banyak berubah. Ini adalah kedewasaan spiritual. Ketika kamu tidak lagi menjadikan doa sebagai transaksi, tetapi sebagai bentuk kehadiran total di hadapannya. Dan Al-Fatihah, surat yang tampaknya sederhana, telah membimbingmu ke tempat itu. Dengan cara yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan ketika kamu membaca untuk ke-100 kalinya, kamu mungkin tidak berkata apa-apa lagi. Kamu hanya diam,
menutup matamu, dan membiarkan jiwamu berbicara dalam bahasa yang hanya Tuhan yang bisa pahami. Kamu tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu benar-benar didengar, bukan karena kerasnya suara, tapi karena dalamnya keheningan. Dan dari keheningan itulah lahir doa paling murni, bukan meminta sesuatu, tetapi ingin lebih dekat lagi dengannya. Bab 10. Pulang tanpa bergerak. 100 kali kamu membaca Al-Fatihah, dan kini saat kamu meletakkan diri dalam diam terakhir, setelah lafaz terakhir dari bacaan ke-100, kamu menyadari sesuatu yang sangat halus, namun luar biasa mengubah. Kamu telah pulang, tapi bukan pulang dalam arti kembali ke sebuah rumah fisik. Kamu tidak berpindah tempat, tidak bergerak kemana-mana, tapi jiwamu yang selama ini sibuk mencari, mendaki, bertanya, dan berlari, akhirnya kembali ke tempat asalnya. Pulang ke dalam keheningan, pulang ke dalam Tuhan. Apa yang kamu rasakan di titik ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan bahasa logika. Bukan kebahagiaan sesaat, bukan perasaan lega seperti selesai menunaikan tugas, tapi sebuah perasaan damai yang utuh. Kamu merasa telah menyentuh sesuatu yang selama ini ada, tapi tertutup. Seperti seorang musafir yang akhirnya sadar bahwa sumber air yang ia cari ternyata mengalir di bawah kakinya sendiri. Kamu tidak butuh pergi jauh untuk menemukan Tuhan. Kamu hanya perlu berhenti, diameter dan berserah. Dan Al-Fatihah dalam pengulangan penuh cinta itu telah membuka pintunya. 100 bacaan itu bukan tentang angka, bukan tentang kuantitas, tapi tentang intensitas, tentang kedalaman, tentang seberapa sering kamu bersedia hadir tanpa tergesa, tanpa terganggu, tanpa mengeluh. Dan ketika kamu benar-benar hadir 100 kali, kamu sedang membangun jembatan dari dunia fana ke dunia batinmu sendiri. Dan dari sana, kamu melihat bahwa jalan pulang selalu terbuka, bahwa rumah Tuhan bukan di langit yang jauh. Ia ada dalam hatimu yang hening, hati yang tunduk, hati yang berserah, bukan karena kalah, tapi karena sadar, tak ada tempat lain yang lebih aman selain kembali kepadanya. Dan sekarang setelah semuanya selesai, kamu mungkin tidak akan langsung merasakan ledakan mukjizat atau perubahan yang mencolok dari luar. Hidupmu mungkin tetap seperti sebelumnya, tapi kamu tahu, di dalam ada yang berubah selamanya. Ada luka yang kini tak lagi berbicara, ada keresahan yang berhenti menuntut, ada cinta yang tumbuh tanpa syarat. Dan yang paling dalam, ada bagian dari dirimu yang kini tahu jalan pulang. Kapanpun kamu merasa tersesat, kamu bisa kembali hanya dengan satu ayat, satu napas, satu lafaz, dan satu kehadiran penuh. Dan itulah akhir dari perjalanan ini. Bukan akhir karena selesai, tapi akhir sebagai pintu awal yang baru. Karena setiap kali kamu membuka Al-Fatihah, kamu membuka pintu pulang yang sama. Maka bacalah lagi dan lagi dan lagi. Bukan karena kamu belum cukup, tapi karena kamu tahu, kamu bisa kembali ke rumah itu. Kapan saja kamu mau, tanpa bergerak, tanpa berpindah tempat. Karena pulang yang sesungguhnya terjadi di dalam. Kini kau tahu bahwa membaca Al-Fatihah 100 kali bukan tentang mengejar jumlah, tapi tentang membuka satu persatu lapisan dalam dirimu yang selama ini tertutup oleh kegelisahan, oleh suara dunia yang terlalu bising, oleh beban yang kau pikul tanpa sadar. Kau tidak perlu menunggu keadaan hidupmu berubah untuk kembali membaca, karena barangkali justru dengan membaca keadaan itu perlahan mengubahmu. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam yang memancar keluar. Dan jika di hari-hari nanti kau merasa tersesat, rapuh, atau kehilangan arah, ingatlah, satu surat ini cukup untuk mengantarmu pulang. Tak perlu tergesa, tak perlu sempurna. Cukup hadir, cukup ulang, cukup dengar, dan biarkan jiwamu yang berbicara. Karena ketika kamu membaca Al-Fatihah dengan sepenuh hati, sebenarnya bukan kamu yang sedang berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan sedang memanggilmu kembali kepadanya.